Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau berbagi ya, atau sharing kepada teman-teman semuanya, bagaimana caranya mengatasi toko sembako supaya aman ya dari orang-orang yang ingin berniat jahat, guys. Ini kebetulan terjadi di warung saya ya, warung usaha sembako saya. Saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya mengatasi modus kejahatan ya. Beratnya ada maling yang masuk ke toko kita atau toko sembako kita, yang pada dasarnya itu karena ada kesempatan, guys. Apalagi ditambah dengan momen mau bulan Ramadan ya, ataupun Lebaran, bulan puasa, itu biasanya tingkat kejahatan semakin meningkat ya, entah itu modus penipuan ataupun pencurian dan lain-lain. Jadi kita sebagai pemilik toko sembako harus waspada ya. Jadi misalkan kayak gini ya, guys, padahal sini sudah kita kasih kayak gini ya, selain karyawan dilarang masuk, itu juga belum mampu mengatasi ya, guys. Jadi tetap aja masih ada modus kejahatannya, guys. Walaupun sudah ada CCTV ya, guys, tetapi belum bisa menjamin keamanannya ya. Tetapi ini membantu sebagai alat bukti tentunya. Jadi kita harus waspada ya, apalagi ini menjelang bulan Ramadan dan juga Lebaran, sehingga banyak sekali tingkat kejahatan dan juga yang harus diwaspadai teman-teman semuanya, sama pedagang atau warung toko sembako, guys. Jadi walaupun sudah ada CCTV ya, guys, tetapi belum bisa menjamin 100% keamanannya ya, cuma membantu saja atau sebagai alat bukti saja. Berikut ini saya kasihkan ya video percobaan pencurian ya di warung saya, yang telah orang tersebut memasuki di area kasir, guys. Silahkan disimak saja. Tujuannya saya di sini berbagi buat sesama pengusaha warung sembako atau toko kelontong ataupun usaha apapun ya, supaya lebih berhati-hati untuk modus kejahatan ya, bisa saja terjadi. Apalagi kalau ada kesempatan, guys. Silahkan disimak videonya yang saya rekam dari CCTV, guys. Jadi ini kronologinya seperti ini ya. Ini saya kira pembeli datang ya, orangnya datang terus masuk ke dalam toko ya. Kejadian ini terjadi waktu zuhur. Kebetulan saya pas lagi sholat, istri saya yang nungguin kebetulan lagi ke belakang sebentar karena dipanggil anak untuk mengganti baju habis pulang sekolah. Jadi sementara itu ke belakang ya. Jadi mungkin ini sudah disengaja, mempunyai niat tidak baik. Jadi 3 orang ini, yang satunya mendekati ke area kasir, dan yang 2 ini bersama dengan anak usia seperti itu. Ini sedang melihat ya keadaan, ternyata enggak ada orang. Itu yang baju hitam sudah masuk memakai topi, dan yang baju putih abu-abu itu masuk mengontrol ada orang apa enggak. Jadi kelihatannya ini sudah sengaja mau berniat yang tidak baik ya. Ini kita lihat sudah
yang memakai topi sudah masuk ke dalam kasir. Walaupun ada CCTV, ada tulisan, itu sudah nggak peduli ya. Ini ya, istri saya keluar, jadi kelihatannya pada panik semua. Kita lihat ini yang memakai topi sudah masuk ke dalam kasir, sudah membuka dompet ya. Tetapi ini kelihatannya dari gerak-geriknya ini niatnya itu mau tidak bagus atau mencuri. Terus ketahuan, jadi dia panik ataupun gugup, guys. Jadi buat pemilik usaha apapun harap berhati-hati, apalagi menjelang bulan suci Ramadan dan juga Lebaran, tentunya banyak kejahatan yang harus diwaspadai. Jadi kita harus selalu berhati-hati, saling mengingatkan sesama yang mempunyai ataupun pengelola usaha toko sembako, terutama yang masih mandiri ya, maksudnya nggak ada karyawan. Walaupun ada pun harus tetap berhati-hati sehingga kesempatan kesempatan untuk berbuat jahat itu bisa diminimalisir ya, diminimalkan ya. Kemudian ketika orang itu meninggalkan tempat ataupun warung saya ya, jadi ini saya berbagi saja, tidak ada niat unsur menjelekkan siapapun, hanya berbagi pengalaman, share modus-modus kejahatan yang terjadi di toko sembako atau toko kelontong atau warung kelontong. Jadi modusnya itu banyak sekali. Salah satunya seperti ini ya. Jadi dia sudah ketahuan, akhirnya dia pura-pura membeli, dan pas di dalam kasir itu ditanya sama istri saya, lagi ngapain Pak, kok masuk ke sini? Katanya sedang mencari penjualnya di mana. Tetapi secara logika, kalau seorang pembeli itu pasti nggak akan nyampe masuk ke dalam area kasir, guys. Karena apa? Karena sudah ada tulisan dan lain sebagainya, tetapi masih juga tetap masuk ke situ, berarti niatnya sudah tidak bagus, guys. Oke, jadi sesudah melihat rekaman CCTV itu, jadi untuk kesimpulannya itu kita sebagai pemilik warung itu, terutama yang ditungguin sendiri ya, jangan apa istilahnya ya, di kasir itu ditinggal ya guys, sering ditinggal-tinggal jangan ya. Kalau bisa itu ditungguin ya, standby terus, ataupun misalkan mau ke belakang itu harus cepat-cepat kembali lagi ke area kasir ya. Karena apa? Karena nanti 1 menit saja itu barang ataupun HP kalian itu akan ludes, guys, langsung disikat habis. Jadi perlu untuk berhati-hati ya, karena awalnya itu ada kesempatan ya guys. Terus cara mengatasinya yang kedua itu, jadi untuk yang jalan ke kasir ya, di sebelah sini ini kan tadinya nggak ada pintunya ya, nanti dikasih pintu terus ada kuncinya, sehingga kalau kita pas mau ke belakang atau meninggalin kasir itu dikunci dulu ya. Jadi nggak kayak gini, kita lagi di belakang langsung masuk ke sini kayak di video tadi, langsung mengambil ya. Itu solusi yang kedua. Terus solusi yang ketiga itu, misalnya kita ke belakang itu harus ada penggantinya ya di kasir, supaya lebih aman dan juga lebih safety ya tentunya ya. Terus yang lebih penting lagi itu kita harus selalu waspada ya, waspada kepada setiap pembeli yang datang. Kadang-kadang itu modus kejahatan itu berkelompok ataupun tim ya, satu tim. Jadi misalkan 3 orang 4 orang itu satunya ada yang ke sana, nanti pemilik warung ya, terutama yang nggak ada karyawan kayak di tempat saya itu, dibikin sibuk ya, ke sana kemari, akhirnya kita ngeblank. Terus nanti dia
salah satu orang itu ada yang mengambil HP atau mengambil uang atau lain-lain sebagainya ya, atau barang di dagangan kita, di toko kita ya. Jadi itu pengalaman saya di toko saya saja, toko saya ini. Mudah-mudahan saja share saya ini bermanfaat buat kalian dan juga menambah wawasan ya buat usaha kita semuanya. Mudah-mudahan saja usaha kalian semuanya tambah lancar, tambah laris, tambah lancar usahanya, tambah rezeki. Sebelumnya saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja ya. Ini hanya sekedar sharing saja, berbagi, tidak ada unsur untuk mendiskriminasikan siapapun ya, orang jahat ataupun siapa, enggak. Kita tujuannya berbagi di sini untuk pemilik warung itu harus waspada dan berhati-hati ya. Modus kejahatan semakin banyak dan harus meminimalisirkan kesempatan ya untuk berbuat jahat ya. Jadi kalau kejahatan itu utamanya itu ada kesempatan dulu baru bisa bertindak guys. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa yang belum subscribe mohon dibantu subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.